Selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur bila mana kita ketemu lagi di tahun 2022. Kita boleh melewati tahun 2021 penuh dengan kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, cinta kasih-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang boleh kami dapatkan di sepanjang tahun 2021. Dan kini kami tiba di tahun 2022 Tuhan. Kami mau klaim janji-Mu ya Bapa. Kami mau percaya dan kami mau beriman kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, yes Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Puji nama Tuhan. Sungguh Dia baik dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita menyatakan kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Apa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
kebaikan-Nya. Kita akan imani lagu ini, dia akan berkati kita di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Siap jemaat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau naikkan penyembahan kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang mulia. Tuhan yang telah menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Dan hingga kini pun Dia masih berjanji akan menyertai setiap kita. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita semua menyembah Dia. Kaulah Allah kami yang hidup. Haleluya.
bersama Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, Dengan segala kerinduan karunia sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu bagaikan tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
indahnya terapat kasih. Satu tahun kami sudah lalui. Dan hari ini Tuhan, di ibadah perdana, di ibadah sulung, kami memulai sebuah perjalanan hidup kami terus untuk dituntun oleh Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti, Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan ada di dalam kami dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Tuhan ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan semua berita-berita yang mengejutkan, dengan semua berita-berita yang mencemaskan. Karena kami tahu Tuhan pegang masa depan kami, Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Karena itu di awal ibadah kami, ibadah sulung di tahun 2022 ini, kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang sulung di hadapan Tuhan. Persembahan yang terbaik kami berikan kepada Tuhan. Kami hanya mau berkata, Tuhan pimpin kami di tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan arahan, nasihat, didikan, pengajaran Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu tersampaikan buat setiap kami. Terima kasih di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru 2022. Amin. Ya, baik. Hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara untuk apa yang menjadi arahan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang kemudian nanti akan dikerjakan Tuhan di sepanjang tahun 2022. Nah, visi kita untuk tahun 2022 adalah the great faith, iman yang besar. Ya, nah Bapak Ibu, seperti tahun-tahun sebelumnya, Tuhan itu selalu memberikan visi kepada gereja kita. Kalau Tuhan kasih visi buat gereja, itu artinya Tuhan mau kita fokus pada apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kalau dia kasih visi, artinya dia mau beritahu kita, ini loh yang akan aku kerjakan sepanjang tahun ini. Ya, nah Bapak Ibu, kita masih ingat tahun 2021, ya. Visi gereja di tempat ini Tuhan kasih be strong together, menjadi kuat bersama. Dan Tuhan mau kita fokus di sana, kita hidupi visi itu. Dan memang benar sepanjang tahun 2021 be strong together, kita kemudian diperhadapkan pada satu kondisi di mana kemudian kita memperagakan tindakan-tindakan kasih, di mana kita kemudian mencari cara untuk saling menguatkan. Ya, Bapak Ibu, tahun 2021 ada keluarga yang kemudian di awal-awal tahun terkena COVID. Saya melihat bagaimana jemaat kemudian memperagakan tindakan kasih persaudaraan yang luar biasa. Ada yang kemudian antar makanan, ada yang kemudian carikan tempat untuk isolasi. Ya, saya lihat kemudian semua jemaat tiba-tiba mau repot untuk saudara-saudara seiman yang lainnya. Ada yang sakit, kemudian meninggal dunia. Ya, kita tahu itu mamanya Samuel, kemudian disusul engkongnya. Saya melihat kemudian Bapak Ibu Saudara, ya, peragaan kasih, ya, orang kemudian tiba-tiba mau repot, sekalipun sudah jauh malam, tetap mendampingi, tetap mengupayakan yang terbaik. Bukankah itu yang Tuhan sedang persiapkan buat gereja kita di tahun 2021, mengingatkan kita, kita ini jemaat harus kuat bersama, nggak boleh jalan sendiri-sendiri, nggak boleh kuat sendiri-sendiri, sebab ada yang perlu ditopang, yang kuat menopang yang lemah. Dan tahun ini
Secara khusus Tuhan taruh di hati saya bahwa tahun ini Tuhan mau kita fokus pada iman yang terus di-upgrade. Iman yang terus dikembangkan kapasitasnya. Tapi mungkin kita berkata begini, bukankah Yesus berkata kita cukup perlu iman sebesar biji sesawi? Beberapa orang berpikir Yesus tidak pernah bilang bahwa kita perlu iman seperti biji sesawi, tapi sebesar biji sesawi. Kalau baca di Alkitab, Bapak Ibu, Yesus menjelaskan memang biji sesawi ini biji yang paling kecil dari semua benih tanaman. Tapi kalau dia tumbuh, dia lebih besar dari semua tanaman, bahkan dia menjadi pohon dan burung-burung kemudian bersarang di sana. Artinya Tuhan mau beritahu gini, iman kita nggak cuma cukup sebesar biji sesawi. Karena biji sesawi itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Kita perlu bertumbuh dalam iman. Tahun ini secara khusus Tuhan mau supaya Bapak Ibu Saudara mari konsentrasi, mari fokus. Kenapa kita perlu iman yang besar? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, saya mau kita lihat lebih dulu. Ini ayat visi kita, saya nggak tahu terbaca nggak. Tapi saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara di depan. Ayat visi kita dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan ini sejenak. Di akhir-akhir tahun 2021, saya terus ambil waktu tanya Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, GBI Duta Kerajaan ini Tuhan yang mulai. Tuhan yang mau ada di kota ini. Tuhan yang memiliki gereja ini. Tolong arahkan gereja ini. Beritahu apa yang Tuhan mau kerjakan lewat gereja ini. Beritahu apa yang kemudian harus menjadi fokus daripada gereja ini. Lalu ayat ini tiba-tiba muncul. Tuhan kasih di hati saya secara kuat. Nah, perhatikan ini. Alkitab bilang Yohanes di Pulau Patmos menuliskan ini. Dia berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Nah, Bapak Ibu perhatikan, orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Ya. Nah, orang yang mengasihi dunia tidak akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Ingat, kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, Yohanes menuliskan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu tandanya sederhana. Dia menuruti perintah-perintah Tuhan. Tapi orang yang mengasihi dunia tidak akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka perintah-perintah Tuhan itu berat. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab tulis perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Bapak Ibu pernah jatuh cinta kan? Dulu saya pernah jatuh cinta dengan seorang gadis. Saya tinggal di satu kota. Kota ini di Kalimantan, kota yang dikelilingi oleh laut, kota kecil. Nah, saya jatuh cinta dengan seorang wanita dan untuk sampai ke tempat dia, saya harus pakai speedboat kurang lebih 1,5 jam. Ya, jadi nggak bisa lewat darat, jadi harus menyeberang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dia berkata, bisa ke sini enggak? Dan saya akan berkata, oke. Jarak kemudian tidak menjadi alasan, tidak menjadi tantangan, tidak menjadi halangan untuk saya ada di sana. Karena apa? Cinta. Itu kemudian saya baru mengerti kenapa Yohanes berkata,
Kalau kita mengasihi Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kenapa jadi berat? Nah, Bapak Ibu, kita coba perhatikan ayat ini. Ya, dikatakan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi dunia coba beritahu kita, dunia coba menyampaikan kepada kita bahwa perintah-perintah Tuhan itu berat. Perintah-perintah Tuhan itu tidak enak. Lebih enak kamu ikut apa yang ditawarkan oleh dunia. Kita bebas lakukan apapun. Tidak terlalu banyak larangan, tidak terlalu banyak perintah. Itu yang dunia sedang coba memukau kita, memikat kita. Lalu kemudian mencoba menaklukkan kita. Nah, orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu justru melihat perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kenapa? Karena mereka ternyata mampu mengalahkan dunia. Mereka mampu mengalahkan semua daya tarik dunia. Mereka bisa mengalahkan semua tipu daya dunia. Mereka kemudian bisa menggagalkan semua tipu muslihat daripada dunia. Apakah kita termasuk orang-orang yang kemudian ditemukan oleh Alkitab, oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang sanggup mengalahkan dunia? Yohanes kemudian berkata bahwa yang mengalahkan dunia, ya, kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Kalau kita bicara tentang iman, kita bicara tentang keyakinan yang teguh kepada pribadi Tuhan dan kepada firman-Nya. Bapak Ibu, dikatakan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Hanya orang-orang yang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang kemudian akan mampu mengalahkan semua rayuan, tipu daya, ya, semua cara-cara dunia memikat dan mencoba menaklukkan kita. Dikatakan mengalahkan dunia. Artinya ada pertempuran memang, ada perjuangan. Dunia akan terus mencoba mempengaruhi saudara. Ya, begitu saudara dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu yang ada di dalam dunia, itu yang kemudian membuat saudara berpikir gini, perintah-perintah Tuhan itu berat ya. Mengampuni itu berat ya. Ibadah itu berat ya, mengasihi itu berat ya, melayani itu berat ya. Karena berat biasanya kita mengabaikannya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya percaya kalau Tuhan kasih kita visi the great faith, iman yang besar. Artinya sepanjang tahun ini Tuhan mau tolong kita supaya kita bisa upgrade iman kita. Butuh iman yang terus bertumbuh untuk kemudian kita dapat mengerjakan kehendak Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Butuh iman yang terus bertumbuh. Butuh kapasitas iman yang terus diperbesar. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan ternyata itu tidak berat buat kita. Kenapa? Sederhana. Karena kita telah mengalahkan dunia. Karena kita telah menolak semua tawaran dunia. Dan kita memilih untuk mengasihi Tuhan. Nah, kasih kepada Tuhan itulah yang kemudian menggerakkan kita, menolong kita untuk mentaati semua kehendak-Nya. Orang-orang yang kemudian imannya terus bertumbuh, merekalah yang dapat berkata, perintah Tuhan itu tidak berat. Oke, nah mari kita masuk. Pentingkah iman bagi hidup kita? Mengapa iman itu begitu penting? Simple Bapak Ibu. Yang pertama, seluruh aktivitas kekristenan kita itu berkaitan erat dengan yang namanya iman. Kata iman dari bahasa Yunani itu menggunakan kata pistis. Artinya berulang-ulang sepanjang tahun 2021 saya seringkali singgung ini. Pistis itu artinya keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh, nggak bisa digoyahkan. Ya, keyakinan terhadap apa? Pribadi Tuhan.
bahwa Tuhan itu ada dan dia memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia memberikan upah kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati mencari dia. Yang pertama keyakinan gini, Tuhan ada. Pribadi Tuhan sang pencipta. Yang kedua, keyakinan yang kokoh, yang teguh kepada apa? Perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu baik buat saya, sekalipun itu sakit buat daging saya. Tapi itu memberi faedah, memberi keuntungan. Jadi atas semua firman saya akan berkata ya. Kalau ada orang bilang begini, uang 100 ribu itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu percaya? Halo? Bapak Ibu akan buang kemudian uang 100 ribu nggak ada gunanya gitu? Enggak kan? Saudara punya keyakinan yang kuat kan? Mau dibujuk bagaimanapun, saudara akan tetap berkata 100 ribu ini besar banget ini. Terus dia bilang gini, enggak, itu dibandingkan uang kertas 1000 ini lebih berharga yang 1000. Bapak Ibu mau tukar? Saudara lihat keyakinan saudara bahwa uang 100 ribu lebih besar daripada uang 1000 itu tidak tergoyahkan. Betul? Mau dia kasih alasan dengan bahasa-bahasa yang memukau sekalipun, saudara tidak akan goyah. Saudara tidak akan tukarkan uang 100 ribu dengan 1000 yang dia tawarkan. Setuju Bapak Ibu? Sekuat itulah harusnya keyakinan kita kepada firman Allah. Seharusnya keyakinan kita kepada pribadi Tuhan yang mengasihi kita harusnya sangat-sangat kuat. Nah, Bapak Ibu, seluruh aktivitas kekristenan kita berkaitan erat dengan iman. Berkaitan erat dengan Tuhan dan firman-Nya. Saya mau tanya, waktu kita berdoa kita butuh iman enggak? Halo? Kalau kita nggak butuh iman, saudara nggak akan berdoa. Saudara berdoa karena saudara yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita. Saudara berdoa karena saudara yakin Tuhan menjawab doa kita. Saudara berdoa karena saudara percaya bahwa pribadi itu sanggup dan mau tolong saya. Betul? Kalau saudara nggak percaya, saudara nggak yakin, saudara akan berdoa. Melayani. Perlu iman? Iya dong. Saya mau melayani. Karena saya percaya Tuhan lebih dulu melayani saya. Saya berani kemudian meninggalkan segala sesuatu dan kasih hidup bagi Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhanlah yang terbaik bagi saya. Ada iman di sana. Saya mau tanya, mengampuni perlu iman enggak? Halo? Perlu. Karena kita percaya dengan mengampuni. Justru kita yang lebih dibebaskan. Justru kita yang mendapatkan kebaikan. Justru kita yang pertama kali dirubah. Loh, itu butuh iman. Saya mengampuni karena Tuhan lebih dulu mengampuni saya. Itu iman. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan lebih dulu mengampuni kita? Dari firman-Nya. Dan kita percaya sama firman-Nya. Butuh iman Bapak Ibu. Memberi. Halo. Memberi butuh iman? Butuh, ya. Karena kita pikirkan memberi justru mengurangi apa yang ada pada kita kan. Dunia sedang bilang gini, kalau bisa hemat pangkal kaya. Ngapain kasih orang itu, malah boros-borosin duitmu, bikin dia semakin malas. Setelah lalu kemudian berkata, enggak, Tuhan bilang begini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Emang benar itu? Butuh iman untuk mempercayai itu Bapak Ibu. Awal-awal memberi, wow, saya masih hitung-hitungan sama Tuhan. Apalagi memberi hidup saya. Tapi kemudian iman terus bertumbuh. Waktu iman bertumbuh, keyakinan saya kepada Tuhan dan firman-Nya itu juga makin bertumbuh. Sehingga waktu Tuhan bilang beri, ya saya beri. Pindah. Di kota ini. Kasih hidupmu, beri hidupmu. Ya saya lakukan. Saya ingat minggu kapan Om John melayani kita di tempat ini, ya
Beliau pikir tuh ibadah sore itu jam 4:30. Jadi beliau datang 4:30. Wah, saya harus temani beliau setengah jam, ngobrol. Beliau bilang begini, San, kok kamu gampang sekali sih tinggalkan 2 usahamu dan pindah ke kota yang gak jelas begini? Artinya kamu gak ngerti apa-apa dengan kota ini. Kok gampang betul sih? Coba menurut Bapak Ibu kenapa? Jawabannya sederhana. Saya percaya sama dia yang meminta saya pindah. Saya percaya sama janjinya. Gereja ini tidak menjanjikan apa-apa. Yang menjanjikan itu Tuhan. Jadi iman saya tuh kepada Tuhan. Bukan kepada janji orang-orang yang ada di kota ini. Enggak. Mereka enggak berjanji apa-apa. Pak, kalau Bapak pindah ke sini mobil jadi 2. Enggak pernah ngomong begitu. Kalau Bapak pindah ke sini, rumah kita kasih 1 lagi. Ya. Kalau Bapak pindah ke sini nanti ini. Enggak ada. Yang janji itu Tuhan. Dan untuk melangkah ke situ butuh iman. Saya sederhana bahwa Tuhan tidak mungkin salah dan Tuhan tidak pernah gagal. Saya mempercayai dia. Itu sebabnya kita bertemu hari ini itu karena apa? Karena tindakan iman. Saudara datang ke tempat ini beribadah, itu butuh iman loh. Karena saudara percaya ada Tuhan di sini. Betul? Saudara nyanyi itu kepada siapa sih? Kepada Tuhan kan? Itu iman loh bahwa dia ada, dia mendengar, dia menikmati pujian penyembahan saudara. Dia berfellowship dengan saudara. Semua aktivitas kekristenan kita itu butuh iman, bersekutu. Dekom, itu butuh iman melakukannya Bapak Ibu. Ya, kalau kita berpikir gini apa untungnya dekom. Buang-buang waktu, saudara akan lakukan. Kalian akan lakukan. Iman itu sangat berperan erat, kuat di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Itu sebabnya iman penting. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa iman penting? Karena iman itu passcode atau password atau PIN. Ya, konektivitas dengan Tuhan. Perhatikan ayat ini, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman itu yang membuat konektivitas, terhubungnya saudara dengan Tuhan. Perkenanan Tuhan jatuh atas hidup saudara itu karena saudara percaya bahwa dia mengasihi saudara. Saudara percaya bahwa dia adalah pribadi yang layak untuk disembah. Dia Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia pemilik kehidupan kita. Dia juga yang menebus kehidupan kita. Tanpa iman Alkitab berkata tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi butuh iman untuk saudara terhubung dengan Tuhan. Dan iman itu passcode-nya. Kalau saudara mau masuk meeting Zoom, ya, saudara dikasih ID-nya, lalu kemudian mesti masukkan passcode-nya. Ya, password-nya. Oke? Nah, berikutnya Bapak Ibu. Yang ketiga kenapa iman itu begitu penting? Hidup kita itu dipengaruhi oleh iman kita. Perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita, semua itu digerakkan oleh iman. Betul? Yang paling simpel Bapak Ibu. Ya, di luar dari iman Kristen, iman atau keyakinan sajalah. Ya, saudara datang dan duduk di sebuah kursi. Saudara enggak membuat perhitungan dulu kan, ini kuat enggak ya dengan berat badan saya? Enggak, saudara langsung duduk aja kan. Itu keyakinan loh. Saudara pergi ke mall, karena saudara yakin bahwa di sana apa yang saudara butuhkan ada. Saudara sekolah, karena saudara percaya bahwa dengan sekolah saudara akan mendapatkan pendidikan dan itu membuat saudara lebih cerdas, lebih pintar. Semua hal yang kita kerjakan itu butuh iman. Iya kan? Nah, iman itu kemudian yang menggerakkan semua perilaku kita. Coba dikatakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari Yakobus 2 ayat 22. Di sini jelaslah bahwa iman harus ditunjukkan dengan perbuatan supaya menjadi sempurna.
Iman bekerja sama dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu gambaran dari imanmu. Jadi seluruh aktivitas kehidupan kita, perilaku kita, perkataan kita, tindakan kita itu sangat dipengaruhi kuat oleh apa yang kita percayai. Sangat dipengaruhi secara kuat oleh iman kita. Makanya Yakobus bilang begini, iman tanpa perbuatan kosong. Cuma ngomong doang, aku percaya Tuhan. Ya, tapi enggak melakukan apa kehendak Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, tapi enggak taat. Itu kan ngomong kosong. Jadi iman kita itu menjadi sempurna ketika kita mentaatinya, mewujud nyatakannya dalam tindakan. Saya mengasihi Tuhan, itu sebabnya saya ada di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Saya mengasihi saudara seiman. Saya mengasihi, kalau Yohanes tulis, mari kita mengasihi orang-orang yang lahir dari Allah juga. Saudara-saudara seiman, kasih persaudaraan. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi saudara-saudara seiman kita, kita pasti akan menyediakan waktu untuk terhubung, membangun hubungan dengan mereka satu dengan yang lainnya. Jadi iman itu penting. Karena iman mempengaruhi seluruh perilaku, perkataan, pemikiran, dan tindakan kita. Betul enggak Bapak Ibu? Coba pikirkan, yang kita lakukan kan itu digerakkan oleh iman kita kan, oleh keyakinan kita kan. Bapak Ibu karyawan misalkan gitu, saudara kerja ya, saudara kerja. Saudara enggak tiap hari kan nanya, nanti tanggal 1 gajian enggak ya? Enggak tiap hari kan nanya, saudara yakin kan? Tanggal 1 pasti gajian. Betul enggak? Saudara pergi ke warung, ya, saudara bawa uang, ya, kemudian saudara pesan soto, ya, saudara enggak bertanya-tanya kan nanti kira-kira kalau aku pesan soto dia sediakan buat saya enggak ya? Kira-kira dia lihat wajah saya, dia percaya enggak bahwa saya bisa bayar? Enggak kan, saudara enggak perlu bertanya-tanya gitu kan? Saudara masuk, Mbak, soto 1. Saudara duduk sudah. Saudara main HP, saudara enggak bertanya-tanya lagi. Ini dibuatkan enggak ya? Ini nanti disediakan enggak ya? Percaya enggak ya orangnya sama saya? Enggak. Saudara lihat, semua hal yang kita jalani dalam kehidupan kita, itu sangat dipengaruhi kuat oleh iman kita. Tahun kemarin, Be Strong Together, ya. Ayat visi kita Roma 15 ayat 1, hendaklah mereka yang kuat menanggung, ya, menolong, menopang mereka yang lemah. Ya, lalu kita memperagakan itu kan dalam tindakan karena kita percaya bahwa ini yang Tuhan mau. Semua hal yang kita kerjakan itu dipengaruhi oleh iman kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, kenapa kita perlu iman yang besar? Ya. Enggak cukupkah cuma percaya Tuhan saja? Enggak cukupkah cuma percaya firman Tuhan saja? Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa iman kita perlu bertumbuh? Kenapa iman kita perlu di-upgrade tiap-tiap hari? Kenapa iman kita perlu dikembangkan kapasitasnya? Supaya makin kuat tertancap kokoh keyakinan kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita perlu iman yang besar? Karena dunia ingin menguasai dan menaklukkan kita. Ingat, iman kitalah yang mengalahkan dunia. Iman kitalah yang kemudian dapat menahan semua tipu daya iblis. Ya, lewat dunia ini, lewat kekayaan, lewat kesenangan-kesenangan, lewat kemewahan dan segala daya tariknya. Dunia coba menarik kita untuk kemudian kita berpikir bahwa ikut Tuhan itu susah. Melayani itu merepotkan, ya, memberi itu merugikan dan ada banyak lagi. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Dunia dengan segala yang ada di dalamnya, daya tariknya ataupun masalah-masalah yang muncul di dalamnya akan kemudian membuat saudara tidak lagi berpegang teguh kepada iman saudara. Tantangan di dalam dunia yang semakin besar,
kejahatan yang makin bertambah, pergumulan yang makin berat, situasi yang menekan kehidupan kita, itu dapat membuat kita kemudian ya mengalami kesulitan-kesulitan, lalu kemudian nanti kita bisa mulai meragukan kasih Tuhan kepada kita. Kita mulai meragukan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ini masalah kok gak selesai-selesai, Tuhan di mana sih? Katanya ikut Tuhan itu berkemenangan. Tapi kenapa masalah saya gak selesai-selesai? Dulu di awal saya percaya, tapi kok setelah 1 tahun gak selesai-selesai. Gak ada yang berubah sepertinya. Saudara, untuk tetap berdiri teguh, saudara butuh iman yang lebih besar lagi. Untuk mempercayai bahwa iya, memang yang saya lihat tidak berubah. Sebenarnya ada yang berubah. Apa? Di dalam saya. Respon saya terhadap situasi. Ya kan? Ada yang berubah. Manusia batinia saya. Keyakinan saya makin kuat. Kebergantungan saya sama Tuhan semakin tinggi. Bahwa aduh Tuhan, kalau aku nggak ditopang sama Tuhan, aku nggak mungkin bisa. Ada yang berubah dalam diri kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tantangan-tantangan yang muncul di dalam dunia karena dunia penuh dengan dosa, itu kemudian kadang-kadang memaksa kita, karena kita ada di dalam dunia, kita mengalami efek daripada persoalan-persoalan yang muncul di dalam dunia. Ya, bahkan WHO memperkirakan 2050 ada sekitar 5.000 miliar orang akan kekurangan air. Ya, di kutub utara es sudah mulai mencair, belum lagi panas secara global. Ya, itu semua menimbulkan masalah. Ya, itu kemudian mempengaruhi sistem yang ada di dalam dunia. Itu kemudian mempengaruhi juga ekonomi yang ada di dalam dunia dan termasuk di Indonesia. Pandemi itu masalah global, seluruh dunia mengalaminya. Kita perlu iman yang kuat untuk tetap mempercayai gini, aku tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Pandemi boleh mau Omikron lah, Delmikron lah, aku tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas semuanya. Kata akhir hidupku bukan ditentukan oleh virus. Kata akhir hidupku ditentukan oleh apa kata Yesus Kristus. Karena dia yang awal dan yang akhir. Dia yang menentukan kata akhir hidup. Itu butuh iman yang terus bertumbuh mempercayai Tuhan. Coba lihat yang kedua Bapak Ibu. Kenapa kita butuh iman yang terus bertumbuh, ya, iman yang besar. Saya mau beritahu karena serangan musuh semakin diperbesar menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Iblis tidak akan mengurangi serangannya, enggak. Iblis tidak ada kata menyerah. Ingat waktu dia mencoba Yesus dan dia kalah. Alkitab tulis gini, iblis kemudian undur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Untuk kemudian mencobai dan coba menaklukkan dan mengalahkan Yesus. Tidak ada kata berhenti Bapak Ibu. Hari ini kita menang. Dia undur dari kita. Tapi dia tetap tunggu kesempatan sampai kita lengah. Untuk menghancurkan kita. Iblis akan melakukan serangan-serangan yang lebih besar lagi. Untuk apa? Mengalahkan kita. Itu sebabnya kita perlu iman yang terus bertumbuh. Satu kali murid-murid usir setan tidak bisa. Lalu Yesus datang, lalu Yesus usir setan. Lalu mereka bilang gini, guru, kenapa kami nggak bisa usir setan itu? Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Lalu Yesus bilang, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu bisa lakukan itu. Artinya iman mereka lebih kecil dari biji sesawi. Iman mereka enggak sebesar biji sesawi. Apa musuh dari iman? Simpel. Enggak percaya. Atau kurang percaya. Percaya, kadang-kadang percaya, kadang-kadang enggak. Percaya itu satu, misalkan gitu ya. Utuh, satu, percaya. Nah kurang itu berarti setengah percaya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu iman yang terus diperbesar, terus bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita dapat mengalahkan semua tipu daya daripada si jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat beberapa ayat. Oke. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, iman yang terus bertambah kuat, tidak tergoyahkan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bukan hanya Bapak Ibu saja yang mengalami masalah. Bukan hanya Bapak Ibu saja yang bertempur mengalahkan si jahat. Bapak Ibu, kita semua mengalami serangan-serangan dari musuh kita. Dan serangan-serangan itu terus akan bertambah. Terus akan meningkat. Supaya apa? Supaya saudara undur dari Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara mulai ragu-ragu dengan firman-Nya. Supaya apa? Supaya saudara mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Itu tujuannya. Ya. Bagaimana mengalahkannya? Lawan dengan iman yang teguh. Yakobus 4 yang ketujuh berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Tapi saudara harus lebih dulu gini, tunduklah kepada Allah. Baru lawan iblis. Nah, mau tunduk sama Tuhan, saudara harus percaya bahwa dia layak untuk kita hormati. Untuk tunduk kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa dia memang yang terbaik yang bisa memimpin hidup kita. Itu butuh iman. Saudara mau tunduk kepada Tuhan? Kalau saudara mau tunduk kepada Tuhan, artinya saudara bersedia melakukan semua arahan-arahannya, perintahnya. Baru saudara bisa lawan. Makanya Paulus bilang gini, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Siapakah yang dapat mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi yang tidak percaya tidak mungkin bisa mengalahkan dunia. Justru malah hanyut dengan semua keinginan-keinginan dunia. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Kenapa iman kita perlu diperbesar? Kenapa kita butuh iman yang besar? Sebab begini Bapak Ibu, pergumulan dan kebutuhan hidup semakin besar. Bapak Ibu percaya itu? Halo? Tambah tahun, tambah besar kan biaya hidup kita? Setuju enggak Bapak Ibu? Ya, kalau kebutuhan hidup bertambah, pergumulan bertambah enggak? Bertambah dong. Ya, waktu anak kita SMP mau masuk SMA, biayanya lebih murah atau lebih mahal? Pernah temukan SPP waktu kelas 1 100.000, kelas 2 200.000, kelas 3 tiba-tiba 50.000. Pernah? Yang kita sering kali temukan tiap tahun SPP naik. Betul enggak? Ya. Coba yang punya anak gadis ya, waktu dia masih kecil biayanya ringan. Waktu dia remaja, biayanya mulai tambah. Waktu dia pemuda udah banyak lagi. Tambah banyak Bapak Ibu. Ya kan? Kebutuhan hidup makin tambah. Tahun ini 2 anak saya kuliah. Biayanya bukan biaya SMP loh Bapak Ibu. Kebutuhannya bertambah. Ya kan? Nah, bertambahnya kebutuhan hidup kita itu sama dengan bertambahnya pergumulan kita, perjuangan kita. Bertambahnya kebutuhan, tambah khawatir enggak? Halo? Tambah khawatir enggak Bapak Ibu? Mikir enggak? Mikir kan kita kan? Mikir kan? Supaya enggak khawatir gimana?
Halo? Supaya nggak khawatir gimana? Saudara perlu iman yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun dulu Tuhan tolong, aku percaya tahun ini Tuhan pasti tolong. Saudara perlu upgrade kembali iman saudara. Baru saudara bisa berkata gini, benar Yesus ngomong gak usah khawatir. Karena semuanya akan ditambahkan kepadaku. Karena aku fokus cari dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Sistem pemerintahan Allah di mana Allah memerintah sebagai raja. Oh berarti dia yang pimpin hidupku. Kalau kerajaan Allah, Allah yang pimpin hidupku. Masa Allah tidak sanggup bayar biaya hidupku? Masa dia nggak sanggup cukupkan segala kebutuhanku? Dulu saja dia sanggup, masa tahun ini dia nggak sanggup? Dia sanggup. Saya perlu iman yang lebih besar lagi. Supaya saya tidak menjadi ragu. Tuhan cukup enggak Tuhan? Bisa enggak Tuhan? Tuhan tambah besar ini biayanya. Anak tambah besar ya. Beli bajunya juga ukurannya tambah besar ukuran. Juga tambah mahal harganya. Tambah besar tubuhnya bertumbuh, belum lagi dia punya pergaulan yang lebih luas, modelnya makin yang aneh-aneh, makin mahal, butuh biaya terus loh Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Bahwa pergumulan hidup, kebutuhan hidup semakin besar tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Pertama kali memberi, itu masih hitung-hitungan loh Bapak Ibu. Saya masih hitung-hitungan. Tapi kemudian Tuhan izinkan saya belajar untuk mempercayai Dia, mempercayai firman-Nya. Iya, waktu saya menabur, saya enggak rugi kok. Bukan artinya saya hitung-hitungan dagang sama Tuhan, memberi untuk mendapatkan keuntungan. Enggak, karena saya coba belajar untuk mempercayai benar enggak perkataan Tuhan ini. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Bahwa Tuhan berkata di dalam berkat-Mu ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Waktu kebenaran itu datang kepada kami perlu belajar untuk beriman bahwa Tuhan minta kami lakukan ini. Ya, kami perlu belajar beriman bahwa perkataan Tuhan ini benar, iya dan amin, tidak mungkin gagal. Waktu istri saya 2004 sodorkan ayat itu kepada saya, langsung enggak panjang lebar saya bilang gini, sudah sisihkan sekian persen menjadi benih. Udah sampai tahun ini sampai saya berdiri di hadapan saudara, selalu ada benih. Dan itu selalu lebih besar. Nah, kalau dihitung sekarang sama awal pertama 2004, itu benihnya sekarang tuh jauh lebih besar. Bapak Ibu, memberi bagi orang dunia itu mengurangi apa yang ada pada kita. Menerima bagi orang dunia itu menambahkan apa yang ada pada kita. Betul? Tapi bagi kerajaan Allah, waktu kita memberi, justru itu mendatangkan pelipat gandaan. Kenapa? Karena kita sedang melepaskan benih. Bapak Ibu, pelipat gandaan itu hanya bisa dikerjakan oleh benih, nggak ada yang lain. Tanam satu benih mangga, biji mangga, sudah akan dapatkan buahnya satu. Betul? Oh enggak ya? Buahnya banyak ya? Itu pelipat gandaan. Perpuluhan memagari supaya belalang pelahap tidak makan apa yang ada di lahan itu. Tapi lahan itu butuh benih. Itu sebabnya Bapak Ibu kita perlu upgrade iman kita. Pergumulan kita itu makin besar. Tantangan itu pasti makin bertambah Bapak Ibu. Ya, belum lagi kondisi kita menurun secara fisik. Ya kan terus menurun, kekuatan kita melemah. Tapi manusia batinia kita, Paulus bilang gini, iya sih secara fisik menurun. Tapi manusia batiniaku diperbaharui dari hari ke hari. Ya, dan pemazmur berkata begini, Tuhan itu suka dengan kebenaran di dalam batin. Apa itu? Iman, kepercayaan,
keyakinan yang teguh. Tuhan suka sekali. Oleh karena itu yuk tiap-tiap hari manusia batiniamu diperbaharui ya. Kebenaran yang ada di dalam manusia batiniamu ditingkatkan terus. Nah sekarang Bapak Ibu pertanyaannya. Bagaimana iman bisa bertumbuh? Ya, bagaimana iman saya terus di-upgrade dari hari ke sehari? Simple Bapak Ibu. Iman itu selalu berhubungan erat dengan pribadi Tuhan dan firman-Nya. Nah coba lihat Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman datang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu imanmu terupgrade tapi kamu gak suka baca firman. Gak suka dengar firman. Ingat, iman pistis itu bicara tentang keyakinan yang teguh kepada siapa? Pribadi Tuhan dan perkataannya. Artinya sepanjang tahun ini Bapak Ibu, Tuhan mau begini. Dia mau tolong kita supaya kita memiliki iman yang besar. Itu berarti Tuhan akan lebih sering bicara kepada Bapak Ibu Saudara. Dia akan datang kepada kita. Ayub berkata, setiap pagi Tuhan mendatangi aku. Dia hendak mengajar aku. Dia hendak bicara kepadaku. Bapak Ibu, karena itu setiap kita wajib punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Setiap kita. Saudara harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena iman itu hubungannya kita dengan Tuhan. Lalu kemudian mendengarkan dia mengajar kita. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Nah supaya lewat firman ini kemudian imanmu bertumbuh. Kita punya iman yang terus diperbesar kapasitasnya. Saya berdoa Bapak Ibu. Tahun ini, mari jadikan tahun ini menjadi tahun yang kemudian membawa kita melekat kuat dalam sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman. Lalu yang kedua, hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Itu akan menolong kita untuk kemudian punya sebuah keyakinan yang kuat. Banyak orang berkata, beberapa orang kemudian memprediksi bahwa 2022 keadaan tidak lebih baik daripada 2021. Akan ada banyak masalah, akan ada banyak kejadian-kejadian yang kemudian dapat menggoyahkan iman banyak orang. Saudara, kalau kalau pandemi ini terus berlanjut, bagaimana saudara meresponinya? Itu sangat ditentukan oleh imanmu. Saya terus minta sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau khawatir tentang hidupku. Bagaimana caranya supaya aku tidak khawatir? Pimpin hidupku. Ada banyak orang suka dengan surga, tapi tidak suka dengan pemiliknya. Halo? Semua orang suka mau ke surga, tapi nggak mau ngobrol sama pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yesus Kristus. Kita mau ada di dalam kerajaan surga, tapi nggak mau dipimpin sama rajanya. Dengar ini baik-baik, di kerajaan surga yang pimpin itu Tuhan. Jadi kalau nanti kita mati mau ke surga, ya mulai biasakan dari dunia ini belajar dipimpin oleh Sang Raja. Supaya sampai di sana kita dikenali bahwa kita ini adalah warga negara kerajaan surga. Jangan sampai mau surganya nggak mau pemiliknya. Jangan sampai mau ada di dalam kerajaannya tapi nggak mau dipimpin oleh rajanya. Wah. Jangan sampai kemudian Tuhan berkata, pada hari itu, hari terakhir, aku akan berkata kepada mereka, aku tidak kenal. Bapak Ibu, yuk, saya nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Tapi kalau Tuhan bilang,
Kita perlu punya iman yang terus diperbesar kapasitasnya. Kita perlu iman yang besar yang terus bertumbuh. Bukan hanya sebesar biji sesawi, tapi kemudian biji itu bertumbuh dan menjadi pohon yang besar. Kemudian burung-burung bisa bersarang. Orang kemudian merasakan dampak dari kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu, di luar sana orang boleh gonjang-ganjing, orang boleh panik. Tapi kita di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Tetap beriman, miliki iman yang besar. Supaya apa? Seluruh tantangan yang akan kita hadapi di sepanjang tahun 2022. Semua kehendak Allah yang dinyatakan di sepanjang tahun 2022. Kita akan berkata, semuanya itu tidak berat. Amin. Kita punya kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu beberapa saat kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, ku bersyukur. Terima kasih buat pengorbananmu, buat darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus, mengasihi setiap kami. Terima kasih, Engkaulah Rajaku, kota benteng kekuatanku, kubu pertahananku, Allah yang ku percaya. Yesus Tuhan, terima kasih. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu tebus dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih.
di ibadah perdana kami hari ini Tuhan, kami kemudian mengambil kesempatan untuk bisa menunggal di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan mati untuk menanggung dosa kami. Kami kemudian menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Tolong kami supaya kami hidup oleh iman. Sebab firman-Mu berkata orang benar akan hidup oleh iman. Karena itu kuatkan dan teguhkan hati kami. Tambahkan iman kami. Didik kami, ajar kami. Tolong kami untuk terus mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap hubungan yang erat, intim dengan Tuhan dan firman-Nya. Kiranya firman-Mu menjadi sesuatu yang paling bernilai, paling berharga, harta yang terbaik bagi kami. Karena kami tahu langit dan bumi akan berlalu. Yang tinggal tetap adalah firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau mencintai firman-Mu lebih dari semuanya. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus hari ini. Bagi Tuhan segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pulang dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memimpin, menyertai, mendampingi kita, bahkan memegang tangan kita, membawa kita di jalan-jalan kemenangannya di sepanjang tahun 2022 ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Keluar masuk kita dipimpin, disertai, dijagai Tuhan. Bahkan perjalanan hidup kita akan selalu berhasil dan beruntung. Kita diberkati dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita pulang bawa berkat ini dan kita terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.